Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Yurfareza Ritonga, NPM 2208260163. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan eh, pada blok Basic System Organ of Cardiovascular Respiratory System and Digestive System ataupun disingkat dengan BSO1 dengan judul Presentasi Anatomy of Cardiovascular System. Jadi untuk yang pertama dimulai dari definisi, yaitu di mana sistem kardiovaskular ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui jantung dan pembuluh darah. Dan di mana untuk letak-letak dan organisasi jantung ini, letak anatomi itu dimulai dari berdasarkan letak anatomi terletak di mediastinum tengah dalam rongga toraks dengan yang diapit oleh paru-paru kanan dan kiri, dilindungi oleh sternum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Kemudian untuk arah jantungnya itu dimulai dari apex ujung bawah mengarah ke anterior, kiri basis, posterior dekat atrium kiri dan pembuluh darah besar. Nah itu eh, untuk berikutnya ada namanya fungsi umum, di mana fungsinya ini bisa mengedarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan, mengangkut karbon dioksida dan limbah metabolik ke organ ekskresi, dan kemudian ada mendistribusikan hormon dari kelenjar endokrin. Setelah itu ada mengatur suhu dan pH. Kemudian pada komponen utamanya terbagi menjadi beberapa, yaitu untuk komponen utamanya itu ada jantung, cor ataupun organ pompa, di mana untuk organ pemompa darah. Kemudian pada pembuluh darah terbagi menjadi tiga, yaitu dari arteri yang membawa darah keluar dari jantung. Kemudian untuk yang kedua itu dari vena yang akan membawa kembali ke jantung. Kemudian yang terakhir ada kapiler, di mana kapiler ini sebagai tempat pertukaran zat. Setelah itu eh, lanjut ke bagian lapisan dinding jantung. Lapisan dinding jantung ini terbagi menjadi empat, yaitu ada eperikardium, ada perikardium, di mana perikardium ini perikardium ini ada yang fibrosa, berarti lapisan luar yang kuat mencegah distensi jantung. Perikardium serosa dia lapisan dalam yang terdiri dari parietal layer dan visceral layer ataupun disebut di epikardium. Kemudian epikardium itu adalah lapisan terluar dinding jantung ataupun identik dengan perikardium visceral yang akan mengandung pembuluh darah koroner. Selanjutnya ada namanya miokardium, di mana miokardium ini lapisan tengah terdiri dari otot jantung paling tebal khususnya di ventrikel kiri. Dan setelah itu yang terakhir lapisannya itu namanya endokardium, di mana lapisan endokardium ini adalah lapisan yang melapisi antara ruang-ruang jantung dan juga katup. Setelah itu, eh, setelah itu ada namanya ruang-ruang jantung berdasarkan dari ataupun disebut dengan kavitas, yaitu dari atrium kanan. Atrium kanan ini dia akan menerima darah dari tubuh, yaitu vena cava superior dan inferior, dan sinus coronarius. Selanjutnya ada namanya ventrikel kanan, di mana ventrikel kanan ini akan menerima darah dari atrium kanan yang akan memompa ke paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ada namanya atrium kiri, menerima darah dari paru-paru melalui empat vena pulmonalis, dan juga ada namanya ventrikel kiri, di mana dia akan menerima darah dari atrium kiri, kemudian akan memompa ke aorta dan seluruh tubuh. Selanjutnya, pada bagian septum, septum ini terbagi menjadi dua, dia ada septum intratrial, yaitu antara atrium kanan dan kiri, kemudian juga ada septum interventrikular, yaitu antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Selanjutnya, Selanjutnya ada namanya sirkulasi koroner, di mana sirkulasi koroner ini terbagi menjadi tiga,
dia itu ada namanya arteri koroner, di mana dia ini terletak pada kanan dan kiri keluar dari aorta ascendens yang akan menyuplai darah ke miokardium. Kemudian yang kedua ada vena koroner, di mana akan mengalirkan darah dari miokardium ke sinus, nah dimulai dari koronarius nanti hingga ke atrium kanan. Dan terakhir namanya anastomosis, di mana adanya hubungan antara arteri koroner, fusi, di mana jika dia akan arterinya ini akan tersumbat jika menyebabkan infak miokard. Setelah itu ada namanya pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada arteri, di mana arteri ini adalah dinding tebal dan elastis yang akan membawa darah keluar dari jantung. Kebanyakan darah ini akan beroksigen, kecuali arteri pulmonalis. Setelah itu ada vena. Vena ini adalah dinding tipis yang akan memiliki katup satu arah, di mana akan membawa darah ke jantung. Kebanyakan darah ini akan terdeoksigenasi, kecuali pada vena pulmonalis. Dan yang terakhir tuh namanya kapiler. Kapiler ini berarti pembuluh darah terkecil, dinding satu sel, tempat pertukaran gas, nutrisi, dan juga limbah. Setelah itu lanjut ke sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung terbagi menjadi dua. Kita mulai dari komponen konduksi, yaitu ada namanya SA node ataupun sinus atrial, pacemaker alami yang mengalami jantung. Kemudian ada AV node, atrioventrikular, yang akan memperlambat impuls agar atriumnya sempat berkontraksi. Dan yang terakhir itu ada namanya bundle of His, bundle breakers, dan juga ada satu lagi namanya Purkinje fiber yang akan menyebar ke miokardium ventricle. Dan untuk mekanisme kontraksinya dia terbagi menjadi dua. Ada depolarisasi, di mana depolarisasi ini ion Na plusnya akan masuk ke kontraksi otot, dan juga untuk repolarisasinya ion K plusnya akan keluar dan akan melakukan relaksasi otot. Selanjutnya ada namanya katup-katup jantung, di mana katup-katup jantung ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya katup atrioventrikular, di mana avis ataupun valvus trikuspid kanan ada tiga kuspidnya antara atrium kanan dan ventrikel kanan, bikuspid atau mitra kiri, dua kuspid antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kemudian untuk yang kedua ada katup semilunaris, yaitu pulmonal kanan dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, aorta kiri dari ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya ada namanya fungsi katup ini apa ya? Berarti mencegah aliran balik darah. Setelah itu ada membuka dan menutup sesuai tekanan dalam ruang jantung. Itu merupakan fungsi-fungsi dari katup. Selanjutnya untuk presentasinya pada anatomy of cardiovascular system sudah eh, cukup sekian. Berikut referensi yang saya gunakan pada presentasi ini dengan nama Aditya Fariza Ditonga di blog BSO1. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.